Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alinia Endang, NIM 24601036, kelas Manajemen 24B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Indonesia Timur. Baik, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak perang atau war terhadap perekonomian global. Jadi, dalam video kali ini adalah video kedua dari video pertama yang sebelumnya sudah kita bahas. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang kedua tentang dampak perang terhadap perdagangan internasional. Perang global sering memicu lonjakan inflasi dunia melalui gangguan pasokan energi, pangan, dan rantai logistik internasional. Hal ini memaksa bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan harga meski berisiko melambat pertumbuhan ekonomi. Lonjakan harga energi, konflik di wilayah kaya minyak seperti Timur Tengah atau Rusia-Ukraina mengganggu produksi dan distribusi, menyebabkan harga minyak melonjak hingga 2 kali lipat. Kenaikan ini menaikkan biaya transportasi dan produksi global, langsung memicu inflasi dan berbagai negara. Contohnya, konflik Iran dan Israel berpotensi menutup Selat Hormuz, memperburuk tekanan harga energi. Gangguan rantai pasok, perang memutus alur pasokan komoditas utama seperti gadung, gas, dan logam yang menaikkan harga pangan dan barang industri. Inflasi bertambah parah karena biaya impor naik, mengurangi daya beli masyarakat di negara importir seperti Indonesia. Di Asia Tenggara, hal ini mendorong inflasi domestik hingga mengancam stabilitas ekonomi regional. Risiko kebijakan moneter, bank sentral merespon dengan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, tapi ini memperlambat inflasi dan pertumbuhan. Konflik berkepanjangan bisa mendorong inflasi global melebihi 10% di negara maju dengan efek domino ke emerging market. Investor asing pun menarik dana, memperlemah pasar saham dan mata uang. Dampak jangka panjang, secara keseluruhan, global menekankan PDB dunia melalui inflasi yang berkelanjutan, penurunan investasi, dan ketidakpastian geopolitik. IMF sering memangkas proyeksi pertumbuhan akibat faktor-faktor ini mempengaruhi perdagangan internasional secara luas. Contoh nyata pada perang Rusia-Ukraina. Konflik ini mengganggu ekspor gandum dan minyak dari kedua negara, memicu krisis pangan global dan resesi di beberapa wilayah. Harga komoditas naik tajam, memaksa bank sentral seperti BI menaikkan buku bunga untuk kenaikan inflasi. Dampak bagi Indonesia, menurut saya dampak bagi Indonesia pada perang Rusia-Ukraina merugikan karena Indonesia impor minyak bersih sehingga subsidi BBM membengkak, defisit neraca perdagangan melambat, dan rupiah melemah. Inflasi domestik naik, daya beli masyarakat turun, meski ekspor komoditas seperti sawit atau nikel bisa sementara untuk dari harga tinggi. Secara neto, dampak negatif lebih dominan dengan penurunan FDI dan pertumbuhan PDB tertekan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari video pertama sebelumnya tentang apa itu dampak perang atau war terhadap perekonomian global, dan video kita yang kedua tentang dampak perang terhadap perdagangan internasional. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video yang pertama maupun video yang kedua, saya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bye-bye.